Ini yang langganan gue. Gak ada kok. Kok ngojek? Ya, saya mau naik ojek. Rezeki tuh. Ini giliran gua. Kong. Aduh, Kong. Ayo, Kong. Cepetan, Kong. Aduh, tempat Kong kemana sih? Jangan terburu-buru dong. Oh, iya, Kong. Ayo, Kong. Pasti mau ke rumah sakit nih. Tenang, Kong. Tenang, ini rezeki. Nah, tuh dia datang tuh. Gua bantuin ah. Aduh, thank you nih. Gua mau naik sama dia. Ya, tapi ini giliran saya, Kong. Soalnya dia perempuan. Naik motornya pelan. Kalau masih itu ngebut. Aku kan takut. Malu udah tua. Sid, masa lu mulu sih yang narik? Gua dari pagi belum narik-narik nih. Ya udah, ntar giliran gue lo ambil gitu aja kok repot. Ayo Kong, naik Kong. Mantap. Mantap, manusia taplak. Ada lagi. Kong begitu tuh mestinya nggak usah diantar sama motor, sama peti mayat. Kong mau kemana Kong? Kemana kek? Kalau sama Jeng Siti sih, kemana aja juga aku seneng. Kong, tar dulu Kong. Bisa nggak meluknya nggak kenceng-kenceng nih Kong? Maaf nih. Jeng Siti, kalau aku nggak meluk kenceng, aku kan takut jatuh. Aku kan udah tua. Aduh Kong, Nggak maaf apa-apa nih. kan? Ini jaket belum dicuci 3 bulan Kong, bau Kong. Baru kata 3 bulan, 18 bulan nggak dicuci. Kalau bau jaket Jeng Siti, tetap sedap, enak. Serangkong deh ah. Hede, woi, Hede, pakai mata dong. Gila kaki, kenceng banget meluknya. Lagian lo mau aja dipelukin Mang Kongkong. Lu tuh diajakin ngomong, diem aja. Motor aja lus, gua lu cuekin. Lagian nanyanya yang enggak sih? Gua kan nanya wajar dong. Masa lu dipelukin sama orang gua diem aja? Bang, dia itu penumpang. Udah tua, takut jatuh. Makanya dia pegangan sama gue. Masa sih gue yang namanya tukang ojek gak mau dipegang sama yang namanya penumpang? Tua-tua juga judulnya laki. Kapan kamu bisa jadi istriku? Enak rasanya memeluk kamu, Jeng Siti. Masih keren juga aku. Boleh dong. Masih pantas punya miniatur lagi. Rasain lo ya, enak begitu mau kawin lagi. Wah, udah mulai lagi balik tua. Hah, ngaca terus. Pikirin sama umur kita udah berapa? Hah, jangan belagu, udah tua. Ini kurang emangnya, udah dua. Pengen nambah? Tampun 1000 ampun ngomong ya, orang udah tua-tua masih mikirin kawin. Siapa bilang mau kawin lagi? Gue berkaca, ngacain gigi gue yang belah sini sakit. Curiga mulu lo. Alasan, tadi ngomong Sata Siti. Hah? Apa gua nggak denger, Bang? Bang, kuping gua budak, Bang. Gua dengerin lu ngomong. Awas lu ya. Jeng Siti, maaf ya. Kamu denger ya. Itu soal biasa dalam rumah tangga. Jeng Siti. Kita kan udah lama pacaran, tapi gak ada perkembangan. Lo siang ngojek, malam capek. Gak ada waktu udah buat gue. Maksud abang apa sih? Gue pengen serius sama lo. Gue pengen kenalin lo sama nyokap gue. Ntar-ntaran aja bang, bisa kan? Kapan? Kita kan udah sama-sama tua, gue udah 35. Kapan lagi? Nyak gue udah nanyain tuh. Ya udah deh, ntar gue ke rumah abang. Gitu dong.
kenalin, ini namanya Siti yang sering saya ceritain. Kayaknya saya sama dia udah mau seriusnya. Ya. Ya, gitu deh, Nya. Mansur, gua kagak setuju kalau lu kawin sama dia. Tuh kan, Po, apa gue bilang? Nya pasti kagak bakal setuju. Calon bininya Bang Mansur kan jelek. Iya ya, kok mau sih Bang Mansur sama cewek culun kayak gini? Pacarnya Bang Mansur dulu kan cantik-cantik. Bisa diem gak lo? Gitu-gitu calon kakak ipar lo. Aduh, gue kalau udah kayak gini bisa grogi nih. Mau pipis numpang ke belakangnya. Ada dong, di sana. Tunggu dulu. Kagak ada sopan-sopannya lu dulu sama calon mertua. Main nyelonong aja ke belakang. Duduk dulu situ lu. Orang tua lu mana? Kok lu kagak kenalin sama gua? Maafnya, saya dari kecil tinggal di panti asuhan. Saya nggak punya orang tuanya. Jadi, Pok Siti ini kagak punya orang tua? Bukan yang nggak punya, cuman dia dari kecil emang tinggal di panti asuhan. Nah jadi orang tua lu kemana? Saya belum pernah lihat orang tua saya, Nya. Jadi lu mau kawin sama anak gua? Dasar kagak tahu diri lu ya. Gua ini sangat memandang bobot, bibit, bebet. Nah kalau lu kagak ketahuan asal usulnya, gua kagak bakalan mau jadiin lu jadi menantu gua. Jangan-jangan lu anak haram. Bang Mansur, sekarang terserah abang nih mau gimana. Mansur, pokoknya gua kagak setuju kalau lu kawin sama dia. Yang mulain besok, gua kagak mau lihat lagi lu jalan sama dia. Pokoknya lu harus jauhin anak haram ini. Ngerti nggak lu? Kenapa sih? Tadi abang diem aja. Ini bang yang gue takutin. Orang tua abang nggak demen sama keadaan gue. Tadinya sih gue pengen denger abang belain gue. Nggak taunya abang malah diem aja. Gue takut, takut ngelawan orang tua, dosa. Habisnya orang tua gue kayaknya mikirin banget masalah bibit-bebet bobotnya. Mereka kayaknya nggak suka kalau gue nikah sama lo. Terus kita mesti gimana bang? Gue juga bingung kalau kita terusin hubungan ini percuma aja. Kita nggak bakalan bisa nikah. Terus? Apa sebaiknya kita bisa aja ya? Maafin gue, Ti. Bu Haji, apa saya ini kagak pantes ya buat hidup seperti orang-orang biasa? Apa karena saya ini gede di panti asuhan, terus saya harus jadi orang terhina? Saya kagak bisa nikah sama keluarga baik-baik. Neng yang sabar ya. Tidak perlu dipikirkan. Apa yang sudah terjadi pada diri kita itu sudah diatur sama Allah. Jadi Neng harus berlapang dada untuk menerimanya. Tapi saya ngerasa menderita Bu Haji. Saya ngerasa terhina juga karena saya kagak pernah ketemu sama keluarga saya, sama orang tua saya. Neng Siti harus paham, ada orang yang mengukur orang lain dengan derajat, pangkat, atau kedudukan. Dan biasanya mereka tuh menilai kebahagiaan dari melihat uang yang banyak, rumah yang mewah, makanan atau minuman yang lezat, atau kendaraan yang mewah. Sehingga mereka mengecilkan orang yang mereka pandang tidak sederajat dengan mereka. Padahal kan itu tidak baik. Kebahagiaan itu bisa dilihat dari ketenangan hati atau ketentraman hati. Budi pekerti yang baik adalah orang yang bisa menerima atau mensyukuri apa yang dia bisa kerjakan di jalan yang benar. Neng gak usah bersedih, lihat aja ke depan terus dan ambil hikmahnya. Insya Allah, Allah akan mempertemukan kamu dengan pemuda yang bisa menerima kamu apa adanya, ya. Makasih ya Bu Haji. Ngagetin aja nih orang. Bantuin dong. Lu pakai ngagetin orang lagi. Berat ya sipnya. Iya kali. Aduh. Mas bener. Gua habis apa nih? Habis gua dulu dong, baru lu. Ngomong-ngomong, gue udah jomblo. Siapa mau sama gue? Besok kita kawin.
Bukannya kamu teh sudah serius sama si Mansur? Dia udah mutusin gue, gara-gara emaknya kagak setuju sama gue. Ya jelas dong, Sid. Orang tua mana yang mau ngawinin anaknya dengan tukang ojek perempuan kayak lo? Udahlah, kita kan tukang ojek. Lagian juga lu nggak jelas orang tua lu. Kesian banget gue ya. Ya, habisnya Siti itu sih kecil, pendek, jadi kayak tuyul. Sering dibuang ke jalanan deh. Udah, pokoknya sekarang gue diobral. Siapa yang mau kawin sama gue? Biar gue cepetan laku nih, cepet. Siapa? Jangan khawatir. Sekarang juga lu bisa gua kawinin tuh. Sama dia tuh. Sama dia? Nggak mau, bininya udah 3. Maksudnya bukan saya. Siapa tuh? Aduh, itu tuh yang bau tanah yang udah mau mati itu lu siapa namanya? Mbah Rohmat. Iya, maksud gua itu. Gila lo. Tapi anu Sid, kalau misalnya beneran juga ya enggak apa-apa Sid. Ya ampun. Sadar. Ya daripada sama roh jin. Siti. Stop. Ada apaan sih, Mbah? Kong? Mbah? Kong? Kok bingung banget? Begini, Jeng Siti. Saya merasa ikut bersedih atas kegagalan Jeng Siti membina hubungan dengan pacar Jeng Siti. Tapi di samping itu, saya ikut gembira karena memperoleh kesempatan untuk mendapat kesempatan ngomong seperti ini. Ih, Mbah, Engkong, bahasanya formal amat sih. Mau ngomong apaan? Jangan panggil saya engkong atau mbah. Saya kan belum begitu tua. Panggillah saya Kang Mas. Kan lebih enak dengerin. Dan saya kan merasa diri lebih muda lagi. Ya, ntar dikira saya kurang ajar. Nggak. Malah saya seneng kalau dipanggil Kang Mas. Ya udah. Kang Mas mau ngomong apa? Begitu kan enak kedengarannya. Apakah Dek Siti yang cantik, indah rupawan ini mau menjadi istri saya? Hah? Gue kagak mimpi nih. Gile tua bangka. Udah bau tanah juga masih ngerayu aja. Kayaknya Bang Rohmat main gila lagi nih. Kan dari dulu gue bilang, yang boleh nikah lagi cuma nama elu. Sama orang lain gue gak setuju, kagak cocok. Sekarang mau serong lagi coba. Pokoknya Ayah kagak setuju kalau Bang Rohmat kawin lagi. Enak aja, Empo jangan kasih dia kawin lagi. Dari dulu kan dia kan mau kawin gak sama Ayah gara-gara dia pengen punya anak. Nah itu dia, kan yang punya anak 3 lu doang. Gue bantuin ngurusin, sama juga anak gue. Masa sekarang mau begitu lagi? Gini aja, Po. Empo, mendingan samperin dia. Ayah juga mau ngelabrak dia. Gua kalau lu berani biar sampai di mana, gua mau, gua. Kamu itu kenapa? Aduh gila tuh Pak Tua. Masa gue dibilang-bilang kucing? Lu itu kagak pantas dibilang kucing, tapi Anaknya kucing. bener, kamu mah hebat Siti. Walaupun kamu tukang ojek, tapi banyak laki-laki yang ngejar. Siti ya kan, Siti. Lomong Siti itu ayu, 1000 laki-laki yang mau ngejar dia. Cuma engkong-engkong semua yang mau masuk liang kubur. Wah, sembarangan lu. Enak aja. Pasti Jeng Siti senang menerima kado ini. Waduh, tumben-tumbenan abang bungkusin kado. Kado buat siapa, Bang? Buat Ano. Bilangin aja, Bang, terus terang mana aja buat saya. Kamu tahu aja lo. Ngaku, Bang. Terus terang, ini buat siapa kado? Ya buat orang. Tahu buat orang. Orangnya siapa? Ini mari buat saya aja. Ya deh gua ngaku deh ya. Ini ini kado gua kasih buat Jeng Siti. Hah? Dia bayar sama gue. Buat Siti? Oh, begitu. Gua kagak suka, gua kagak redo, gua kagak sudi. Gua dimadu sama tukang ojek. Hah? Masih itu juga yang abang pikirin. Awas lu ya, Bang ya. Ntar malam lu rasain gua gibas lu,
gue kena banyak hidung lo. Hah? Banget lu. Ini kan laki lo. Kalau laki lo ngapa-ngapa lo juga kan yang susah. Wah, gawat. Isinya Kang Ahmad datang. Awas lu ya. Ojek, Mak. Ojek gue kepret lu. Gawat. Hei, mau ngojek kampung. Gue ingetin ya. Lu ngalang-ngalangin aja lo. Gue jotos lo. Ampun. Gue ingetin sekali lagi. Baru jadi tukang ojek aja lo mau ngerebut lagi gua. Hah? Bagaimana kalau jadi artis lo? Maaf, Cing. Saya ini biarpun tukang ojek tapi seleranya selebritis. Ngapain saya ngambil laki encing? Nih, Cing, saya kasih tahu. Saya lagi jual murah. Saya kepengen punya suami itu anak pejabat, terus kalau enggak pengusaha, kalau enggak politikus, kalau enggak artis beken juga kagak apa-apa, Cing. Cing punya nggak kenalan kayak gitu? Kalau punya kenalin sama saya. Tapi inget ya, Cing, jangan bule. Soalnya kalau bule biasanya cuma casingnya doang, tapi jeroannya gembel. Gembel. Emang siapa lo? Hah? Kagak tahu diri lu ya? Oh, jadi dia apa yang mau ngerebut Bang Rahmat dari kita? Apaan sih lu? Siti, lu emang kagak tahu diri lu ya? Kemarin lu pengen jadi menantu gua, sekarang lu pengen jadi madu gua. Papaan lu? Oh, dia yang mau kemarin mau nikah sama si Mangsur? Iya. Gua kagak setuju, 7 turunan. Gua kagak sudi. Macam lu. Wah, gawat lu, Sid. Kagak dapat anaknya, bokapnya lumbat juga. Gawat tuh Siti tuh. Emaknya napas. Istighfar ya, istighfar. Ini gua lagi napas, mata lu kotok. Waduh. Mata gua dibilang kotok. Aduh, maaf ya, sekali lagi maaf, encing-encing. Saya ini kagak syur sama laki encing. Nih, mendingan ya ambil aja dan jangan nyerocos aja tuh. Ih, inget jantung. Lu berani udah lo sama gua lu ya. Gak ada sopan-sopan lu, gua cekek lu. Stop. Apa-apaan nih? Ngapain pada berantem? Aduh, bakal jadi adik kakak tuh harus akur. Istri-istriku tersayang. Sabar kenapa sih? Apa? Gua gak setuju, gua gak sudi. Gua dimadu sama tukang ojek. Sama, Ayah juga kagak setuju. Tapi jangan begitu dong, malu diliatin sama orang pada tuh. Lihat tuh, pada ngeliatin kita kayak anak kecil. Aduh, tulangku pada remuk. Istri-istriku tersayang. Bangun. Tuh, makan tuh aki-aki, siapin kuburannya. Jangan kabur lo. Kabur lo. Ya Allah, kenapa Ayah dituduh ngerebut suami orang? Padahal Ayah nggak mungkin melakukan perbuatan serendah itu kan? Biar tukang ojek, Ayah tahu perasaan istri yang suaminya diambil orang. Mbak Dede kok sedih? Kagak, Positi kagak sedih. Positi dijailin orang ya? Kagak, Kok sedih? Biasanya senang. Positi habis dimarahin orang. Makanya Positi sekarang bingung. Soalnya Positi nggak punya teman lagi. Ya udah, nggak usah bingung. Bapak Siti, Mama jadi teman Alam nggak? Soalnya Alam nggak punya teman. Boleh, sini. Oke, sekarang kita berteman ya. Cik Mumun, kalau Cik Mumun bisa tolong awak kenalin ke si Siti, nanti tak kasih komisi lah. Masa tampang handsome kayak gini nggak bisa sama si Siti? Pastilah si Siti suka sama awak. Belum tentu. Perempuan sekarang mah nggak penting tampang. Biar ganteng juga. Kalau nggak punya duit, buat apa?
Alam? Dari mana? Dari rumah Pak Siti, Bu. Alam, kau bilanglah sama dia bahwa awak nih suka sama si Siti. Mem. Bener. Cepatlah ke sana. Jeng Siti, saya ini mau minta maaf atas kelakuan istri-istri saya kemarin kepada Jeng Siti. Kong Rohmat, Kok panggil engkong? saya tetap manggilnya engkong atau mbah karena situ lebih pantas jadi engkong atau mbah saya. Jangan gitu dong Jeng Siti. Tapi nggak apalah. Nanti kalau sudah resmi menjadi istri saya, panggil saya Kang Mas ya. Kagak. Saya tetap manggilnya engkong atau mbah. Soalnya saya kagak mau jadi istrinya situ. Apalagi istri ketiga. Kagak dah. Jangan begitu Jeng Siti. Kamu adalah wanita yang paling kucintai. Pokoknya saya kagak mau jadi istrinya situ. Saya takut sama bininya Kong Rohmat. Apalagi saya dituduh ngerebut suami orang. Ngerti? Saya nggak mau tuh. Kalau gitu mendingan sekarang nih jauh-jauh nih dari saya. Daripada saya panggilin Pak RT. Mau? Jangan begitu Jeng Siti. Teganian kamu berbuat begitu kepadaku. Tapi biarlah. Cintaku ini akan kubawa sampai mati. Nauzubillah min zalik. Aduh, jangan sampai deh ayah ngerebut suami orang. Kuatkanlah imanku. Siti! Sit! Sit, kemarin ribut ya di pangkalan. Kok tahu? Dari mana, Cek? Kalau berita gituan mah cepat kesebarnya, Sid. Apalagi Aki Rohmat. Udah kebiasaan dia itu. Nggak bisa melihat perempuan meleng dikit. Saya teh juga pernah dirayunya. Sekarang Siti. Ya gitu deh, Cek. Siti, Ece kesini mau ngasih berita baik buat Siti. Berita apaan, Cek? Ada tetangga Ece mau kenalan sama Siti. Katanya sih dia baru pulang dari Malaysia. Yah, mau kenalan lagi sama Siti. Ntar udah punya bini lagi, geger lagi. Ogah aja. Ini mah dijamin masih bujangan Siti. Katanya dia sudah sering lihat Siti, tapi nggak berani kenalan. Makanya diminta tolong sama Ece. Aduh Siti, orangnya ganteng pisan. Gimana? Mau nggak? Namanya siapa, Cek? Kenalkan, nama awak Ali Badri bin Yantun. Awak nih dari Malaysia. Awak keturunan Arab, Melayu. Taat beragama. Wih, maco banget. Wah, yang kayak gini sih gue kagak nolak kalau diajak kawin. Tapi mau kagak ya dia ngawinin gue? Ini nih yang awak cari. Biar tukang ojek, tapi dianya cantik jelita. Tapi mau tak ya dia kawin sama awak? Dek Siti, sudikah kalau adik abang lamar? Cihuy, gue dilamar. Dia ngajak kawin. Oke. Nanti kalau Dek Siti sudah menikah dengan abang nggak kasih kamu untuk tarik ojek lagi lah. Abang nggak mau lihat kamu untuk banting tulang bawa ojek. Nanti biar abang aja yang cari nafkah untuk kamu. Ya Allah, makasih. Engkau udah mengirimkan seorang malaikat baik hati kepada Aye. Kalau nanti kita bulan madu, Dek Siti pengen kemana? Naik ojek aja, Bang. No, ke sono ke bulan. Mana mungkin bisa naik ojek ke bulan? Abang pikir abang punya ide. Bagaimana kalau kita jalan-jalan by plane ke Kuala Lumpur? Nanti sampai di sana, abang ajak kamu jalan-jalan ke tempat yang indah di negeri jiran tuh. Ayolah Dek Siti. Tunggu apa lagi? Gua mau
berdua. Kawin, 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 kawin. Sit, lu stres kali ya? Iya, kasihan ya, gara-gara nggak kawin-kawin. Lu nggak kawin aja, stres. Pren, gue mau kawin. Kawin nih, Pren. Kawin. Aduh. Kenapa sih lu pada kena penyakit bengong masal ya? Coy, mau kawin, coy. Kawin, kawin. Serius lu, Sit? Lu mau kawin beneran nih? Iya. Seriusan. Pada nggak demen? Ini ada temen mau kawin. Iya. Paling-paling sama Kong Rohmat. Si berdosa kamu, rebut laki orang. Iya, Sid. Kamu itu bodoh kali. Kalau mau kawin itu jangan sama kongkong yang mau masuk kuburan. Astagfirullahaladzim. Kalian tuh ya pikirannya jelek mulu sama gua. Gue ini mau kawin sama orang dari Malaysia. Emang di warga negara sono? Bukan, dia TKI di sono. TKI lagi. Kira apaan? Kalau mau kawin sama orang Malaysia asli, original, iya mbok iya sekalian sama datuknya. Gue sih nggak perlu datuk, yang penting gue kawin. Dateng ya. Kawin, kawin, kawin. Ya kawin sana kawin daripada basi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Ali dengan Siti binti Paul dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas sebesar 50 gram. Dibayar tunai. Saya terima nikahnya Siti binti Paul dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat serta perhiasan emas seberat 50 gram dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Hentikan pernikahan ini. Tidak sah. Kami dari kepolisian untuk menangkap saudara Ali karena saudara Ali terlibat pembunuhan dan perampokan di Medan. Jangan bergerak. Tangkap dia. Ayo, ikut. Siti, Abang nggak bersalah. Ini polisinya. Kenapa kamu di polisi tangkap saya? Ikut, cepat jalan. Maafkan Aja ya Siti. Aja nggak tahu kalau Ali itu buronan. Aja ngerti perasaan Siti. Sabar ya Siti. Ya Allah, Aye serahin jalan hidup Aye kepadamu ya Allah. Aye percaya Engkau akan memberikan yang terbaik buat Aye. Aye akan ngikutin apa kehendak Engkau ya Allah. Kalau emang Aye digarisin di atas dunia ini harus sendirian, Aye akan nerima dengan ikhlas, dengan berbesar hati ya Allah. Kalau emang itu jalan perjodohan Aye, Aye nerima ya Allah. Apapun keputusan Engkau ya Allah, Aye nerima. Amin ya Allah. Gue bingung kalau kita terusin hubungan ini percuma aja. Kita nggak bakalan bisa nikah. Terus? Apa sebaiknya kita pisah aja? Maafin gue deh. Hei, mau ngojek kampung? Gua ingetin sekali lagi. Baru jadi tukang ojek aja lo mau ngerebut laki gua. Hah? Bagaimana kalau jadi artis lo? Bagaimana? Sah? Hentikan pernikahan ini. Tidak sah. Kami dari kepolisian untuk menangkap saudara Ali karena saudara Ali terlibat pembunuhan dan perampokan di Medan. Jangan bergerak. Buset tuh orang-orang. Pada nggak sayang badan apa ya? Ya Allah, ada yang jatuh. Ya Allah,
capek. Sayangin tuh badan. Tolong! 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 Siapa nama si korban, Mbak? Saya kagak tahu tuh, Mbak. Loh, Mbak ini siapanya? Saya sih bukan siapa-siapanya, Mbak. Saya cuma nolong. Udah pakai nama saya aja deh. Waduh, nggak bisa, Mbak. Ini harus ada biaya jaminannya untuk rawat inap di rumah sakit. Masya Allah. Gue duit dari mana? Tapi kalau kagak ada yang jamin, tentu anak bisa kehabisan darah. Pren, tolongin gue dong. Gue mau jual motor gue. Cepet. Ada yang mau nolongin nggak? Emang kenapa? Udah, gue lagi butuh duit cepet. Ada yang mau kagak? Kamu itu butuh duit kok dadakan. Kamu itu mau minggat ya? Gagal nikah kok mau jual motor, malu-maluin kamu itu. Butuh berapa? 6 deh, 6. Buruan dong, ada yang mau nggak nih? Udah. Ini demi kamu ini, ya. Saya mau bayarin. Tapi ya ada 3 juta dulu, mau ndak? Iya deh, jadi. Cepetan. Ya ke bank dulu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Kedatangan kami kemari ingin mencari informasi, Mbak. Mungkin di sini ada pasien yang baru masuk dengan nama Risa. Tunggu sebentar, Pak. Di sini ada pasien baru masuk. Dia itu kecelakaan motor, Pak. Begitulah anak pimpinan kami, Mbak. Dia suka ngebut dan dia juga suka motor. Maaf, tadi siapa nama pasien yang baru masuk? Namanya Siti. Bukan, Mbak. Nama anak yang kita cari itu Riza. Dia anak bupati. Ayahnya sekarang kelimpungan mencari dia. Anak bupati? Iya. Kesian ya nih anak. Kalau kagak cepet-cepet ditanganin, kagak ketolong lu. Tapi kenapa gue mau nolongin dia ya? Saudara bukan. Kenal juga kagak. Pakai jual motor segala lagi. Tapi emang begitu kali diatur sama Allah. Gue harus nolongin lu. Iya. Iya, terima kasih, Pak. Waduh. Pok, gimana? Ada kabar? Kami sudah mencari ke semua tempat dan semua rumah sakit sudah kami tanyai, Pak. Tapi mohon maaf, Pak, sampai malam ini kami belum bisa menemukan Mas Risa, Pak. Gimana sih? Masa semua orang nyari Risa nggak ada yang dapat? Kamu sudah tanya ke teman-temannya? Sudah, Pak. Bahkan Pak Samito bersama rekan-rekan sedang mencari informasi, Pak. Ada satu pasien rumah sakit yang ciri-cirinya hampir mirip dengan Mas Risa, Pak. Umurnya sekitar belasan tahun dan dia kecelakaan motor, Pak. Itu kemungkinan besar Risa. Dia itu kalau naik motor kan suka ngebut. Saya tahu itu. Terus? Namanya bukan Risa, Pak. Siapa namanya? Namanya Siti, Pak. Siti? Kamu tahu, Pok, di mana rumah sakitnya? Tahu, Pak. Maaf, Pak. Saya tidak tahu kalau Bapak mau datang. Apa mungkin pasien itu anak Bapak? Karena pasiennya dari kelas 3. Tidak apa-apa. Saya hanya ingin memastikan pasien itu anak saya atau bukan. Kelas 3 dari sini, Pak. Masya Allah. Riza? Riz. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaktahuan ini. Pasien ini dibawa ke sini sama tukang ojek. Jadi pasien ini kami masukkan ke ruangan kelas 3. Bapak cari kamu kemana-mana, Riz. Kenapa bisa begini? Mana itu tukang ojek yang menolong anak saya? Tadi sih ada di sini, Pak. Tapi sekarang nggak tahu kemana ya, Pak. Sekarang cepat kamu cari tukang ojeknya. Baik, Pak. Dasar ya, orang hidup tuh emang aneh. Kemarin gue punya motor, gue jual nih ke dia buat nolongin orang. Yang lebih anehnya lagi, gue kagak kenal sama sekali tuh orang. Tapi gue yakin dia butuh pertolongan. Dan sekarang ini nih, gue harus nyewa motor gue dari si kunyuk ini buat ngojek lagi. Ya, lucu kagak? Lu sih sok sosial amat jadi orang. Iya. Setelah nolongin dia lu dapat apa? Motor lu hilang. Iya betul. Capek iye. Dipikirin sama keluarganya juga kagak lu. Kagak apa-apa. Yang penting gue puas nolongin orang. Seenggaknya nih, sekali dalam hidup gue udah pernah nolongin orang yang bener-bener ngebutuhin pertolongan. Tuh. Bener kagak? Siti, ada apa kamu dicariin Bapak Bupati? Waduh,
saya juga nanya, kenapa saya dicariin, Cek? Bu Tati tahu pernah kali. Saya mah beneran. Tanya aja sama bapak ini. Saya mah cuma ngantar aja. Benar, Mbak. Sekarang Bapak Bupati sedang menunggu di rumah Mbak Siti. Di rumah saya? Iya, Mbak. Ya udah deh, Ece duluan ya. Pak, duluan ya. Nanti saya nyusul. Iya. Mari. Ada apa ya? Kok gue dicariin sama Pak Bupati? Sekarang lo pulang aja dulu. Mana tahu ada hal yang penting kali. Sono. Gitu ya? Iya. Iya. Minggir dulu, minggir. Betul ini rumahnya. Bapak cari saya? Ya. Saya mau ngucapin terima kasih sama Mbak. Mungkin kalau nggak ditolong sama Mbak, saya nggak bisa berdiri di sini. Kagak apa-apa. Saya seneng kok ngelihat kamu sembuh. Mbak Siti, sebagai tanda ucapan terima kasih kami, saya bermaksud mengundang Mbak untuk datang ke rumah kami. Makasih nih Pak, tapi saya Mbak nggak boleh nolak. Kalau Mbak nolak, berarti Mbak menghina Bupati dan Mbak bisa dipenjara. Betul itu. Hah? Gue diundang Bupati ke rumahnya. Aduh, kayak mimpi deh rasanya. Ya udah deh Pak, tapi saya ganti baju dulu ya Pak ya. Ntar biar nggak kelihatan kayak tukang ojek gitu. Oke. Misi ya Pak. Ren, ada juga tukang ojek dijemput sama Bupati. Mujur amat ya si Siti, nolongin orang. Ternyata yang ditolongin teh anaknya Bupati. Hebat, Motor-motor aja mah kebeli. Udah pasti atuh. Pantes juga sampean itu jenong. Kalau nolongin orang ngarepinnya pamrih aja. Mikirin motor lah kebeli. Paling tidak citra tukang ojek teh ngerusuh-rusuh amat. Makanya kita harus banyak terima kasih sama si Siti. Bener nggak? Lo dengerin apa yang diomonginnya bener semua tuh. Terima kasih ngapain? Dikasih apa? Helm aja beli sendiri aku. Nyak sih. Ngelarang-larang saya kawin sama si Siti. Coba saya udah kawin. Saya kan jadi menantunya Bupati. Nya kan kagak tahu, Sur. Kalau si Siti itu anak Bupati. Nah, kalau Nya tahu dari dulu, Nya udah kawinin lo sama dia. Mujur banget. Bocah nasibnya ya. Tuh kan, bener. Selera gue bukan selera rendahan. Siti itu bukan sembarangan tukang ojek. Dia tukang ojek juga. Nah, Bupati aja mau sama dia. Siti itu anak Bupati. Bukan Bupati mau ngelamar Siti. Gedok lu. Curiga aja bawaannya sama gue. Mbak Siti, selamat malam. Terima kasih Mbak sudah bersedia datang. Silakan duduk. Ternyata dia sungguh wanita yang sangat menarik. Mbak Siti, sebagai tanda ucapan terima kasih kami, saya ingin memberikan sebuah rumah untuk Mbak Siti. Tolong diterima ya. Ini kuncinya. Aduh Pak, aduh saya makasih banget nih Pak. Rumah itu kan nilainya gede banget Pak. Pertolongan saya kagak seberapa-berapanya Pak. Lagian semua orang juga bisa Pak. Kayak saya begitu Pak. Kalau Mbak nggak mau dibelikan rumah, ini Mbak. Papa membelikan Mbak motor sebagai pengganti motor Mbak yang Mbak jual. Ini kuncinya. Aduh, sekali lagi makasih banget. Saya mah nolongnya ikhlas. Lillahi ta'ala. Bener-bener deh, makasih banget ya. Masya Allah, dia hanya tukang ojek, tapi hatinya sangat baik. Keikhlasannya sungguh mengesankan buat saya. Alhamdulillah, Bu Haji emang bener. Sekarang saya tahu apa yang dimaksud dengan kata-kata Allah akan ngeberikan kepada kita apa yang terbaik buat hidup kita. Saya udah ngerasain, Bu Haji. Masya Allah, itu namanya hidayah. Ceritain dong sama Ibu. Gini ceritanya, Bu Haji. Saya kagak tahu, Bu Haji, ini hidayah atau bukan. Saya ngejual motor saya buat nolong orang yang sama sekali saya nggak kenal. Tapi saya yakin saat itu dia sangat membutuhkan pertolongan. Saya cuma pengen nolong, Bu Haji. Sampai saya rela kehilangan motor saya. Tapi yang saya rasain justru ketenangan, ketentraman. Saya nggak ngerasa rugi, Bu Haji. Udah ngejual motor saya, justru saya ngerasa
bisa menjadi manusia baru. Demi Allah, Bu Haji. Anakku, itu namanya hidayah. Alhamdulillah, kamu mendapatkan karunia begitu besar dari Allah. Hidayah dari Allah. Jadi kamu doa aja terus. Semoga dan kamu jaga hidayah itu, ya. Iya, makasih ya Bu Haji. Bapak, saya kagak ngira Bapak datang sepagi ini. Silakan duduk, Pak, silakan. Makasih. Sengaja saya datang tidak memberitahu karena ini urusan pribadi. Maksud Bapak bagaimana? Siti, saya ingin kamu menikah dengan saya. Jadi istri Bapak? Risa sudah lama sekali ditinggalkan ibunya. Dia meminta saya melamar kamu. Dia ingin sekali kamu jadi ibunya. Apa kamu bersedia? Mbak, jika kami tidak boleh memberikan hadiah kepada Mbak, maka izinkan kami memberikan cinta kami pada Mbak untuk orang yang telah memberikan ketulusan hatinya pada kami. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau mendengar doa-doa Ayah. Mudah-mudahan ini adalah yang terbaik buat Ayah.